Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tahun pertama pernikahan bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita bicara tentang 3 hal yang perlu dikerjakan oleh pasangan yang baru menikah, khususnya pada awal-awal tahun pernikahan mereka, Pak Paul. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan supaya para pendengar kita kali ini bisa mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang kita perbincangkan, mungkin Pak Paul bisa mengulang secara ringkas apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Pada dasarnya kita ini membicarakan tentang pentingnya memanjangkan hal-hal yang positif di awal tahun pernikahan kita. Sebab ini akan menjadi modal yang dapat membuahkan buah-buah yang baik di dalam pernikahan kita kelak. Nah, misalnya, jadi kita membicarakan tentang pentingnya menetapkan aturan. Aturan misalnya di dalam kita ini menyelesaikan konflik. Jangan sampai akhirnya konflik itu bisa berkepanjangan. Jadi misalnya saya membicarakan tentang nggak boleh main tangan, ya kita juga harus meredam suara kita. Kita juga membicarakan tentang aturan dalam hal misalnya berhubungan dengan mertua atau keluarga pasangan. Kita jangan sampai ya sembarangan ngomong kepada mertua kita, ya kita mesti batasi, ya jangan sampai nanti menimbulkan rasa sakit hati. Kita juga membicarakan tentang pentingnya menyuarakan pengharapan kita. Jangan sampai kita ini menyembunyikan apa yang terkandung dalam isi hati kita. Bicaralah apa adanya. Dan ya jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan hal-hal yang memang peka, misalnya seperti pengaturan keuangan, ya uang di tangan siapa, bagaimana memakainya, itu hal-hal yang perlu dibicarakan. Pengaturan rumah, siapa yang mengatur makanan, membersihkan rumah, tentang perkembangan karir, tentang juga pemeliharaan anak dan juga hubungan intim, itu semua hal-hal yang mesti kita bicarakan. Yang ketiga adalah kita pun juga mesti mulai menabung kebaikan ke dalam celengan pernikahan. Nah, yang saya maksud dengan kebaikan adalah bukan saja kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita, tapi kita juga harus mewujudkannya dalam tindakan konkret, yaitu menolongnya. Nah, makin banyak pertolongan, bantuan yang kita ini berikan kepada pasangan, itu akan nanti menjadi tabungan, sehingga waktu misalnya terjadi konflik, pasangan akan mengingat akan kebaikan kita dan itu akan bisa meredam kemarahannya atau ketidakpuasannya. Nah, jadi itulah hal-hal yang telah kita bicarakan di awal-awal tahun. Ya, pada dasarnya Pak Paul, ya, seorang suami memang dituntut untuk mengetahui kebutuhan dasar istrinya, yaitu rasa aman gitu. Jadi selama istri itu bisa merasa aman dan si suami menciptakan rasa aman, rasanya kok sebagian besar kebutuhan emosional dari istri itu terpenuhi. Sebaliknya kita sebagai suami itu membutuhkan rasa nyaman di rumah. Pulang kerja, lelah, itu bisa merasa nyaman di rumah sampai malam. Apakah itu memang menjadi kebutuhan yang mendasar gitu Pak? Sangat baik sekali ya Pak Gunawan merumuskannya, dan saya sangat setuju ya bahwa pada umumnya perempuan itu merindukan rasa aman. Jadi tugas kita lah sebagai laki-laki untuk menyediakan rasa aman itu dengan misalkan kesetiaan kita, ya perlindungan kita atas masalah-masalah yang muncul, bagaimana menghadapinya, bagaimana juga kita menjaga perasaannya. Nah, itu semua akan menimbulkan rasa aman dalam dirinya. Dan dari pihak istri kita memang yang membutuhkan rasa nyaman. Jadi sebaiknya lah istri juga menyiapkan rumah, menyiapkan suasana rumah yang nyaman, sehingga ya suami itu waktu di rumah merasa benar-benar inilah tempat dia beristirahat, tempat yang dia nggak akan bisa temukan lagi di luar rumah. Inilah satu-satunya tempat. Ya, kadang-kadang membicarakan jumlah anak yang diinginkan itu juga sesuatu hal yang penting dibicarakan di awal pernikahan, Pak Paul.
Karena ada suami yang menginginkan anaknya banyak, tetapi istri mengatakan enak aja kamu tidak ikut mengurusi anak-anak. Lalu, nah di sini kan perlu dicarikan suatu titik temu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi ya jangan ragu untuk menyuarakan pengharapan. Nah udah tentu nggak berarti tuh begitu menyuarakan pengharapan pasangan kita langsung menganggukkan kepala dan berkata oke. Nggak tentu begitu. Jadi kadang-kadang akan perlu waktu untuk bisa menyelaraskan dua pengharapan yang berbeda. Namun tetap ini penting dilakukan di awal-awal pernikahan. Jangan sampai kita memendamnya sehingga nanti itu akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan kepahitan di dalam diri kita. Jadi mesti kita bicarakan, kalau nggak ketemu titik temunya sekarang ini, oke tunda dulu nanti bicarakan lagi. Kalau misalnya kok masih nggak bisa ketemu di tengah-tengah, mungkin kita harus mencari orang ketiga, seorang pendeta atau seorang konselor menolong kita ya untuk bisa akhirnya tuh ya sampai pada titik temu. Ada kesepakatan antara suami dan istri. Betul. Iya, Pak Paul, pada kesempatan yang lalu Pak Paul sudah mengutarakan 3 hal yang perlu dikerjakan di awal pernikahan. Nah, hal yang keempat apa Pak Paul? Yang keempat adalah kita harus membiasakan diri menyelesaikan konflik sampai tuntas. Jadi yang saya ingin garis bawahi adalah tuntas ya. Godaan terbesar pada awal pernikahan adalah mendiamkan atau sedapatnya menghindarkan konflik. Nah, masalahnya adalah konflik yang tak terselesaikan akan menjadi masalah yang terpendam yang akan dapat muncul kembali. Jika konflik yang tak terselesaikan itu menumpuk, nah itu berarti sewaktu muncul, dia akan muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Karena waktu kita ingat satu, kita belum selesai ingat satu, udah marah kan ya. Ingat yang satunya lagi, tambah marah, belum selesai ingat yang satunya lagi, udah ingat lagi yang satu. Kamu pernah begini juga sama saya. Jadi akhirnya berentetan nggak habis-habis dan lebih susah untuk menyelesaikannya. Tapi jalan ini biasanya ditempuh Pak Paul ya. Daripada rame-rame baru sebagai pengantin baru kok sudah rame seperti itu, lebih baik ada yang diam gitu, yang enggak mau membicarakan atau tidak mau berkonflik dalam hal ini. Bagaimana Pak Paul? Sudah tentu ada waktunya ya. Memang kita itu tuh udah dah diam, jangan ribut deh ya. Nggak apa-apa, itu adalah bukan hal yang buruk. Namun yang saya mau tekankan adalah jangan sampai itu menjadi cara kita berhadapan dengan konflik. Udah dah diam aja dah. Udah dah jangan ngomong lah. Jangan. Sebab pada akhirnya ya itu dia ketidakpuasan terus berakar dan nanti waktu harus keluar karena satu hari kelak akan keluar. Nah, nariknya itu tuh berat karena begitu banyak yang harus nanti dibahas. Iya, Pak Paul, seringkali apa toh yang menjadi masalah di dalam keluarga ini sehingga bisa menimbulkan konflik, Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama misalnya adalah kesalahpahaman. Ya, dua pribadi berbeda tentulah mempunyai gaya bicara yang berbeda, gaya mendengarkan yang berbeda, gaya menyuruh yang berbeda, gaya bersuara berbeda, dan gaya-gaya lainnya yang berbeda. Itu sebabnya kesalahpahaman mudah sekali terjadi. Nah, tidak bisa tidak, kita mesti ya sering-sering menjelaskan maksud perbuatan atau perkataan kita supaya kesalahpahaman tidak terulang dan berkepanjangan, gitu. Ya, ini kan masalahnya di komunikasi aja gitu Pak. Bagaimana kita mengomunikasikan supaya pasangan kita mengerti apa yang kita harapkan gitu Pak Paul. Tetapi seringkali tidak ketemu juga gitu. Ya, jadi kita mesti memang akhirnya bersedia juga untuk mengubah ya gaya kita. Nggak bisa nggak tuh kita berkata, pokoknya ini gaya saya dan saya nggak punya maksud seperti itu, jadi saya nggak peduli kamu itu melihatnya bagaimana. Jadi mesti ada juga lah hal-hal yang kita ubah. Nggak berarti semua harus kita ubah, enggak. Tapi ada hal-hal yang harus kita juga berani untuk ubah. Sebagai contoh misalnya nih ya, ada orang tuh kalau meminta tolong tuh nggak bisa tuh berkata, oh bisa nggak tolong saya ambilin itu. Nggak bisa tuh. Jadi selalu tuh langsung ke poinnya adalah ambilin itu. Nah pasangannya akan berkata, memangnya saya ini pegawaimu. Kamu kok menyuruh saya seperti itu. Nah jadi yang satu akan berkata, ya saya memangnya biasa ngomong begini kok. Bahkan kepada adik saya, kakak saya, ya saya juga ngomongnya begini. Nah, nggak bisa tuh kita berkata, karena saya udah begini, maka saya akan begini terus. Nah, jadi kita coba pikir lagi dah, apakah masih bisa kita tambahkan kata,
tolong. Dan misalnya kita pikir iya ya, nambah satu kata tolong apa susahnya sih? Jadi akhirnya udah kita belajar juga untuk berubah. Ya, pada intinya kita mau berubah apa enggak, hanya itu aja Pak Paul. Ya. Kita mau belajar dan berubah atau tidak, itu aja. Iya, betul. Hal yang lain yang seringkali menjadi sumber konflik apa Pak Paul? Perbedaan Pak Gunawan, ya, ada banyak keputusan yang mesti diambil bersama dalam pernikahan. Tidak bisa tidak, dua pribadi yang berbeda akan melihat sesuatu secara berbeda pula. Sebagai akibatnya, terjadilah perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran. Jadi ada banyak sekali nanti keputusan yang harus diambil bersama. Misalnya deh ya, tahun pertama pernikahan kan biasanya itu tahun dimana kita menempati rumah yang baru. Berarti kan mesti membeli perkakas perabotan. Itu bisa menjadi sumber konflik. Karena ada yang akan melihat kegunaan, ada yang akan melihat keindahan misalnya. Jadi yang satu menekankan keindahan, yang satu berkata, buat apa indah-indah tapi nggak ada gunanya. Ada yang berkata, kenapa kau mesti beli yang begitu simple, minimalis, tapi nggak ada keindahannya sama sekali. Nah itu aja bisa jadi bahan keributan. Jadi memang perbedaan adalah hal yang muncul secara alamiah di dalam pernikahan. Iya, atau cat tembok dan sebagainya. Yang satu minta warna ini, yang lain minta warna ini. Dan itu tidak ketemu-ketemu kadang-kadang Pak Paul. Betul sekali, ada teman saya yang mempunyai rumah baru. Dia bangun rumah itu. Dan mereka memanggil seorang pemborong, ada arsiteknya untuk membangun, untuk menggambar. Tapi idenya dari suami istri ini, dia berkata kepada saya, dia kapok. Mendingan beli rumah yang udah jadi. Karena kenapa? Ribut terus. Istrinya mau ini, dianya mau itu. Nah, itulah yang terjadi. Iya. Apakah ada hal lain Pak Paul yang bisa menjadi sumber konflik? Kekecewaan Pak Gunawan, ya. Tidak selalu pasangan melakukan apa yang kita kehendaki. Sudah tentu hal ini akan menimbulkan kekecewaan, ya. Namun ada kalanya pasangan bukan saja tidak melakukan apa yang kita inginkan, ia pun melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sudah pasti perbuatan ini akan menimbulkan kekecewaan yang dalam. Nah, jadi intinya adalah ini Pak Gunawan, ya, konflik mesti diselesaikan. Dan untuk itu diperlukan usaha yang terus-menerus, ya. Makin sering kita mengusahakan penyelesaian konflik, makin mampu, makin sanggup, makin bisa kita menyelesaikannya. Sebaliknya, makin jarang kita mengusahakan penyelesaian konflik, makin kurang mampu, makin kurang bisa kita menyelesaikannya. Jadi, di awal pernikahan jangan takut untuk berkonflik, selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Iya. Kelelahan fisik dan mental itu seringkali juga menjadi penyebab konflik Pak di awal pernikahan. Ya. Biasanya kita di rumah orang tua itu semuanya sudah ada yang ngatur. Orang tua kita yang mengatur atau pembantu rumah tangga. Ya. Nah di awal pernikahan di mana keuangan juga masih minim, kita tidak menggunakan pembantu jasa tenaga pembantu rumah tangga, harus bekerja sendiri, sudah kerja di rumah kerja lagi, dan kelelahan ini seringkali memicu konflik. Bisa. Betul sekali Pak Gunawan, apalagi kalau misalnya kebetulan dua-dua kerja. Iya. Berarti dua-dua letih. Ya, dan misalnya nggak ada lagi orang yang bisa membantu di rumah, nah seringkali itu memang bisa menimbulkan konflik. Ya sebenarnya omongan itu nggak apa-apa gitu. Kalau pada waktu kita masih segar, masih bugar gitu nggak apa-apa. Tetapi karena sudah kelelahan, omongan sedikit lalu menimbulkan kemarahan gitu Pak. Iya, iya. Betul, maka ya kita mesti tahu-tahu tuh ya bagaimana mengatur waktu, mengatur kapan kita bicara dan sebagainya. Memang ada baiknya ini semuanya udah dibicarakan sehingga kita tahu ya waktu kita pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, apa tuh tugas kita, apa tuh tugas dia. Jadi masing-masing mengurus tugasnya masing-masing, selesai nanti baru malamnya baru lebih bisa rileks menikmati waktu bersama. Ya, hal yang lain yang perlu dikerjakan di awal pernikahan apa Pak? Kita harus membiasakan diri untuk melakukan aktivitas yang menumbuhkan keintiman. Jadi sejak awal, biasakan untuk pergi bersama, berekreasi, menikmati musik atau film, bercengkrama sebelum tidur, dan berhubungan intim secara teratur. Nah, semua ini adalah kegiatan yang berpotensi menambah kedekatan di antara kita. Sebab begini Pak Gunawan, ya, dalam dunia yang penuh kesibukan ini, kita harus
dalam tanda kutip berkelahi ya, melawan hal-hal lain yang dapat menyedot perhatian kita dan membuat hubungan kita makin merenggang. Itu sebab penting buat kita untuk memulai pernikahan dengan kebiasaan baik ini. Juga kita mesti menyadari bahwa keintiman adalah seperti air ya, yang membasahi daun yang membuatnya tidak mudah terbakar. Relasi yang kurang keintiman menjadikan relasi itu seperti daun yang kering yang mudah terbakar. Jadi singkat kata, tanpa keintiman, relasi pernikahan mudah terbakar konflik dan kemarahan. Nah sebaliknya, relasi yang diisi dengan keintiman akan membuatnya tidak mudah tersulut oleh api konflik. Ya, justru seringkali yang terjadi di awal-awal pernikahan, itu keintiman ini mulai memudar gitu Pak Pol, dibandingkan dengan masa bulan madunya. Yang mereka bisa intim, apalagi dengan masa pacarannya. Nah, karena kesibukan kerja sehari-hari, pulang sampai sore, mau melakukan kegiatan intim bersama-sama ini juga sulit buat suami istri yang memasuki tahun pertama ini, Pak Bos. Betul, Pak Gunawan. Jadi memang perlu ya sekali lagi ada komitmen bersama untuk menetapkan waktu bahwa ini penting kita lakukan. Jadi kita masih sediakan waktu untuk itu. Kalau enggak, cepat sekali dua-duanya itu akan terbawa arus tuntutan kesibukan masing-masing, sehingga tanpa disadari relasi mereka tuh akhirnya makin meregang. Ya, apalagi dengan hadirnya anak pertama misalnya, itu juga bisa merenggangkan hubungan mereka gitu Bapak. Betul sekali. Karena si istri ini sibuk sekali dengan anaknya, dan bagi suami ini kesempatan untuk melarikan diri. Iya. Jadi sekali lagi mesti ya ada komitmen ya bahwa kita ini mau ya menjaga relasi kita jangan sampai akhirnya makin merenggang. Nah, mesti ada komitmen untuk membagi waktu bersama. Dan itu bukan hanya komitmen, ada harga yang harus dibayar gitu Pak Bal. Kemungkinan dia tidak lagi bisa menikmati hobinya atau tidak bisa lagi menikmati sesuatu yang disenanginya gitu Pak Bal kan? Iya. Dan itu memang adalah bagian dari pernikahan ya. Kita harus rela melepaskan hal-hal yang tadinya kita senang lakukan, dan karena sekarang sudah ada anak atau apa yang nggak bisa lagi, ya kita harus terima itu ya, nggak bisa kita paksakan diri terus, sebab akhirnya kalau kita paksakan, pasangan kita bisa berkata, aduh kamu kok begitu egoisnya ya, kamu nggak lihat kayak begini sibuk, tapi kok kamu terus aja mau melakukan yang kamu senang lakukan. Iya, jadi kalau si istri itu adalah seorang wanita karier yang bekerja, pulang itu sudah kelelahan. Tapi kalau si istri itu seorang ibu rumah tangga, ya dia kelelahan, tetapi dia di rumah dia merasa bosan. Mau mengajak suaminya untuk jalan-jalan misalnya, suaminya yang kelelahan karena sudah bekerja seharian, kok masih sore mesti mengantar istrinya jalan-jalan. Nah di sini kadang-kadang tidak ketemu Pak Mal. Nah maka perlu ada pembicaraan. Misalnya suami berkata, saya mengerti ya, kamu itu tuh jemu, kamu ingin pergi keluar. Nah yuk kita tetapkan deh ya. Dalam 1 minggu ada 1 hari. Misalnya hari apa nih ya kita tetapkan bersama. Nah kita yang pria, yang kerja, yang tahu ya hari apa yang kita itu nggak terlalu sibuk. Kita bisa pulang pagian. Nah kita tetapkanlah hari itu. Sehingga kita udah siap untuk bisa bersama dengan dia. Iya. Pak Paul, apakah ada hal lain masih yang harus kita kerjakan di awal pernikahan itu Pak? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan. Sejak awal kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jadi biasakanlah untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari Tuhan, di mana kita berbakti ya, dan kita melayani Tuhan, dan biasakan membaca Alkitab dan bersaat teduh setiap hari. Biasakan untuk memberi persembahan kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang dilimpahkannya kepada kita, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepadanya. Biasakan untuk berdoa bersama setiap malam, dan biasakan untuk berbagi berkat rohani. Nah, jadi dengan kata lain, jadikan Tuhan pusat kehidupan dan tunduklah kepada kehendak-Nya. Biasakan sejak awal untuk mencari kehendak-Nya dalam memutuskan sesuatu. Biasakan untuk menomorduakan materi dan menomorsatukan semua yang penting bagi Tuhan. Seperti membangun relasi dengan sesama dan mengenalkan Kristus kepada sesama. Nah jadi kalau dari awal kita sudah mengambil komitmen untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita,
Nah, ini menjadi lebih mudah ya untuk nantinya itu kita teruskan. Jadi peliharalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang memang merupakan kebiasaan rohani yang sehat itu. Jangan sampai kita karena sudah menikah luntur dah kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan untuk mendengarkan atau membaca buku-buku rohani, untuk berbagi cerita tentang pengalaman rohani. Nah, biasakan untuk terus melakukan semua itu. Nah, ini akan bisa bukan saja mengikat kita berdua dalam pernikahan yang harmonis, tapi tetap ya menjaga kedekatan kita dengan Tuhan pula. Dalam banyak kasus Pak Paul ya, sekalipun mereka itu seiman, tetapi pertumbuhan iman mereka itu tidak bisa. Ya. Seringkali itu tidak sama pertumbuhannya gitu Pak Paul. Sehingga yang satu menyukai hal-hal yang rohani, yang pasangannya kurang menyukai. Bukan membenci, tetapi kurang menyukai gitu Pak Paul. Iya, iya. Memang jarang terus terang Pak Gunawan, ya, dua-dua itu tuh mempunyai pertumbuhan rohani yang sama. Jadi ada kalanya yang satu udah bertumbuh, nah yang satunya itu tuh belakangan sudah mulai tua, baru mulai mempunyai minat rohani. Itu juga sering terjadi ya. Jadi ya apa yang harus dilakukan, kadang-kadang yang lebih sehat adalah daripada menuntutnya, mengharuskannya, memarahinya, kok dia nggak baca Alkitab, kok dia nggak begitu, kok dia nggak begini. Lebih baik memang ya kita hanya dalam hati mendoakannya. Daripada kita menuntut-nuntut, bukannya membaik malah memburuk. Jadi lebih baik mendoakannya, dan biarlah nanti Tuhan yang berbicara langsung kepada dia dengan cara Tuhan yang khusus, sehingga dia disadarkan untuk ya mencari Tuhan kembali dalam hidupnya. Ya itulah yang mungkin kitab suci katakan bahwa yang kuat itu harus menolong yang lemah gitu Pak Paul dalam hal ini. Betul sekali Pak Gunawan ya. Jadi lebih baik ya lewat contoh-contoh kehidupan yang konkret, kehidupan kita yang saleh, ya kita itu ya mencerminkan kasih Kristus kepadanya, sehingga lama-kelamaan dia itu akan kembali untuk mencari Tuhan lagi. Ya seringkali memang kita itu lebih gampang bersaksi atau lebih gampang menolong orang lain yang tidak punya ikatan pernikahan dengan kita Pak Paul, daripada ini pasangan hidup kita yang setiap hari melihat tingkah laku kita. Ya, ya. Itu sebabnya kita mesti hati-hati dengan ya nyuruh-nyuruh pasangan yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Karena apa? Karena ya kita nggak sempurna. Karena kita hidup serumah dengannya, jadi kalau kehidupan kita juga masih banyak kelemahan-kelemahan, itu justru akan menjadi bumerang. Ya, karena kenapa? Dia akan merasa ini ya tawar hati, sebab dia melihat kita ini nih nyuruh-nyuruh, suruh dia berbuat ini, berbuat itu, melayani Tuhan ini itu, tapi dia melihat kita kok hidupin juga nggak begitu beres. Kita masih banyak kemarahan, kita masih bisa tuh kalau ngomong tuh akhirnya kasar, atau bisa ngomongin orang atau apa, dan dia akan berkata, ya saya nggak begitu, kamu begitu. Tapi kamu nyuruh-nyuruh saya untuk dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ya kita kalau ikuti perintah Tuhan itu nggak salah ya. Perintah Tuhan jangan jelas berkata di 1 Petrus, ya kita menangkan bukan lewat perkataan tapi dengan perbuatan. Nah seringkali kadang-kadang istri itu yang dulunya memang aktivis di gereja, sampai menikah pun itu kadang-kadang tidak bisa atau sulit sekali melepaskan kegiatan itu. Nah banyak suami yang mengeluh ketika pulang kerja, istrinya tidak ada, ternyata di gereja. Dan ini menimbulkan ketegangan pada awal-awal pernikahan gitu Pak Paul. Bisa ya, jadi sekali lagi di awal pernikahan dua-dua memang mesti saling menyuarakan pengharapannya. Udah tentu ya kita nggak bisa berkata kepada istri kita, pokoknya ya saya pulang kerja kamu selalu harus di rumah. Nah kita juga mesti fleksibel. Tapi juga nggak bisa ya istri kita hampir setiap hari nggak ada di rumah. Nah jadi ya mesti ada kesepakatan. Misalnya kalau mau keluar rumah terlibat dalam pelayanan bisa nggak? Misalnya di hari biasa hanya 1 malam saja, selebihnya jangan. Nah jadi memang harus ada ini ya saling menyesuaikan. Iya, Pak Paul, dalam hal ini apakah yang dikatakan firman Tuhan Pak Paul? Di Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 7 firman Tuhan berkata, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya.
lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Ini adalah perkataan Musa kepada umat Israel. Jadi Musa mengingatkan kepada orang Israel untuk terus menaati perintah-perintah Tuhan dengan setia. Sebab, kata Musa, ini akan memperlihatkan kebijaksanaan dan akal budi mereka di mata bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kita juga sebagai keluarga Kristen ya, kita mesti mengejar hal-hal yang baik itu. Hal-hal yang berguna untuk saling membangun. Hal-hal yang berkaitan dengan damai sejahtera dan sebagainya. Supaya nanti ya, orang lain pun bisa melihat keluarga kita, pernikahan kita. Dan berkata bahwa memang ya keluarga ini atau pernikahan ini adalah pernikahan yang bijaksana dan berakal budi. Karena ya memang kita itu dekat dengan Tuhan. Jadi akhirnya pernikahan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, saya percaya bahwa perbincangan ini makin mengukuhkan mereka yang akan menikah tidak takut untuk memasuki tahun pertama pernikahan, walaupun itu banyak gejolak yang terjadi di sana. Karena pedoman-pedoman ini sudah Pak Paul sampaikan dengan cukup jelas, dan terlebih firman Tuhan yang Pak Paul bacakan. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga